teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua cara risk management loss untuk trading scalping. Saya sering tradingnya itu di scalping. Jadi risk yang sering saya gunakan adalah jika loss 2% per trade, lalu kita akan mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Contoh ya, modal kita $1.000, scalping dengan modal $1.000. Jika loss 2%, itu sama dengan $20. Lalu $20 ini gimana caranya? Supaya kalau kita loss juga, lossnya hanya $20. Caranya sederhana, yaitu apabila kita loss, lot trading untuk scalping maksimal adalah 0,05. Kita boleh maksimum hanya menggunakan lot ini saja. Dan sebagusnya itu kita pecah, supaya resikonya kecil. Sekarang kalau trading itu yang kita pikirkan resiko dulu ya, bukan cuannya dulu. Kalau untung semua orang bisa terima, tapi rugi ini resikonya yang susah untuk diterima. Ya maksimal itu lot yang boleh dengan modal 1.000 itu hanya 0,05. Nanti kita pecahkan menjadi 5 layer. Yaitu pertama kita boleh masuk 001. 001 itu guna untuk kita test drive. Apakah analisis kita ini cocok, sesuai nggak? Kalau dia sesuai, nanti kita boleh masukkan sampai 5 layer dengan posisi 001 5 layer, berarti total kan 0,5 nih. Jika ternyata mungkin kita masukkan ke layer kedua, ketiga, terjadi kesalahan, artinya kita sudah loss totalnya 40 pip dari 0,5 lot ini. Kita wajib namanya cut loss. Jadi kalau 5 kali 40 pip itu total sekitar $20 kerugiannya. Jadi kalau modal kita 1.000 dengan kerugian kita $20 per trade, maka ketahanan dana kita bisa 50 kali trading. Nggak mungkin 50 kalinya kita trading itu loss semua ya teman-teman. Kalau kita sudah pinter, mau loss 5 kali beruntun itu susah kalau untuk scalping. Lalu jika lossnya udah 40 pip, posisi umpamanya tadi kita buy, lalu lossnya 50, wajib kita cut loss, lalu ambil posisi kebalikannya, 2 kali besar dari lot yang loss. Jadi tadi kalau ini 0,5 berarti 2 kali lebih besar dari lot yang pertama, berarti kan ini totalnya 0,10. Bagaimana nanti kalau loss lagi? Tetap posisi kita 40 pip jika loss. Artinya kalau ini kita loss semua, berarti kita kan kalahnya 3 kali jadinya. Ini pertama sekali udah kalah 20. Yang ini udah kita double kalah lagi 40. Artinya total hari ini loss kita 60 loh. Berarti udah tergerus 6% dari modal. Anda wajib istirahat dulu. Karena market Anda itu adalah bolak-balik atau lebih dikenalkan dengan sideways. Contoh, ini kalau saya ukur ini berapa pip nih sampai ke bawah. Anggap ada buy di daerah ini ya. Berarti kalau buy kita harap naik kan. Ternyata turun di sini. Ternyata turun ini udah ada 40 belum. Kita tahan sampai 40 pip. Karena selalu lebih ya. Nah, ini 40 pip, 40 pip. Jadi kalau ini umpamanya Anda salah posisi di sini Anda buy, malah turun 40 pip, Anda cut loss. Ya kan? Lalu ambil sell. Anda rugi lagi karena harga berbalik. Ini namanya market. Kita buy dengan sell itu sebetulnya ada aturannya teman-teman. Bukan pakai perasaan. Kalau ini kita nama trading ini pakai perasaan ya. Jika Anda menggunakan tool, seharusnya nasibnya tidak begini. Oke, ini saya save dulu ya. Save. Contoh, jika terjadi hal yang demikian, Anda buy di sini lalu keseret 40, Anda udah rugi $20. Lalu di sini kalau kita ambil teori tadi, ambil kebalikan, kita rugi lagi 40. Berarti total kerugian $60 sampai sini, Anda wajib stop trading hari itu. Saya akan ajarkan cara Anda entry yang baik. Jadi sebetulnya cara entry itu ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi. Contoh di sini. Pertama ya, kita bisa melihat di time frame yang lebih kecil mungkin, di 5 menit mungkin, ya bisa. Untuk scalping, itu di time frame yang lebih kecil. Lalu syaratnya, contoh di sini, harga udah sampai ke daerah support kuat, yaitu di daerah demand. Lalu di sini kita bisa
gunakan trendline. Mau pakai trendline juga oke. Kalau trendline nariknya dari sini ke sini. Lalu syaratnya supaya kita nggak kejebak kayak tadi, kita tuh tradingnya mesti sabar, harus nunggu momen. Contoh momen yang bagus itu adalah kalau saya menggunakan tool pembalikan arah, di sini ada petunjuk, yaitu tanda panah naik. Itu satu pegangan saya. Lalu harga sudah tertahan ini di daerah base. Ini namanya daerah base atau daerah demand. Atau ini daerah support, sama aja. Lalu harga sudah memotong ke garis Bollinger Band tengah yang warna merah. Lalu di sini harga juga telah memotong ke MACD dan AO juga sudah mulai hijau. Kalau tadi di sini kita entry sudah nggak salah gitu loh. Di sini kita entry sudah nggak salah. Umpamanya kita di sini buy gitu ya. Buy. Ya harga naik. Sampai ke sini aja kita udah TP, udah bisa TP. Nah, ini 52 pip. Jadi kadang ada juga market yang anomali, ada buy dia turun, ada sell dia naik. Contoh seperti tadi. Jadi kalau kita turunkan ke time frame lebih kecil untuk scalping, ya ini ya resikonya juga nggak besar karena ada swing pun dia juga kecil gitu ya, hanya berapa pip. Lalu kita lihat di daerah-daerah ini di mana tempat-tempat yang boleh untuk kita buy. Contoh di sini, kalau harga sudah mencapai di daerah demand atau daerah berat ini, kita buy. Kalaupun loss, patokan kita juga kan dia di bawah demand ini hanya 14 pip. Nah, jadi umpama di sini kita nyatanya buy, salah, harga ketarik ke bawah. Kita hanya cut loss di daerah demand, jadi rugi nggak besar. Gitulah cara untuk resiko 2% di dalam trading gold. Banyak juga orang bilang gimana nggak ambil terbalik, nanti harga ternyata naik lagi. Bisa. Di market itu sering harga bisa begitu. Makanya kita mesti punya alat bantu dan sering-sering tarik trendline. Contoh di sini kita boleh tarik trendline. Artinya di sini udah di breakout, baru kita ambil posisi buy. Satu, yang di breakout adalah moving average. Kedua, trendline. Walaupun nggak ada tool supply demand, kita juga menggunakan tool bawaan. Lalu harga telah memotong ke daerah MACD-nya. Lalu AO ini telah hijau. Nah ini juga kita bisa menggunakan trendline teman-teman. Kayak gini. Minimal ambil 2 kaki aja. Setelah ini di breakout, MACD di breakout, lalu kita sell. Sampai ke sini dapat duit. Teori memang enak ya kalau lihat di sini. Atau di sini telah muncul panah, telah muncul daerah supply yang menahan naik, ya boleh kita sell di sini. Dan telah ada perpotongan di MACD. Nah, di sini juga ada daerah base. Kalau kita mau lihat, ini ada satu base, ditarik gitu kan. Sini juga ada harga berhenti di situ berapa lama. Dulu di sini ada base. Berapa candle di sini berhenti, itu namanya base. Lalu di mana ada base lagi? Ini ada base juga. Setelah base ini dipotong, lalu dia akan longsor. Jadi begitu ya caranya untuk risk management. Ya risk management 2% ini ya teman-teman. Bukan saja berlaku di scalping. Ada juga bisa untuk day trade. Kenapa? Karena kita membatasi loss. Supaya lossnya itu tidak besar. Jadi trading itu kita harus batasi ya loss kita. Jangan ruginya terlalu banyak. Jadi dengan batasi 2% per trade, Anda mempunyai 50 kali ya kesempatan untuk trading. Nah mungkin lah 50 kalinya salah semua. Mungkin itu saja sharing-sharing saya untuk video kali ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan cuan selalu. Video ini boleh di-share kepada teman-teman newbie yang membutuhkannya. Cukup sekian dan terima kasih.